Hai semua, makasih ya udah klik video ini. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik subscribe-nya ya. Thank you. Oke, sekarang kita fun reading lagi, love reading, just for fun ya. Kita gunakan tarot sebagai media untuk mengakumulasi energi kita. Mana tahu ada petunjuk ya yang bermanfaat buat kita. Tapi karena ini general reading, so tidak semua cocok sama kamu. Karena ini menarik energi banyak orang ya. Kalau kamu mau energi kamu aja yang kebaca, kamu boleh personal reading atau private reading. Aku udah jelasin di deskripsi video ini. Oke. Judul atau tema yang aku bikin sekarang adalah orang yang pura-pura melupakan kamu ya. Oke. Jadi kita bakalan klarifikasi siapakah yang pura-pura ngelupain kamu, ya kan? Nanti aku sediain 3 pilihan pile kartu. 3 pilihan, kamu boleh pilih sesuai intuisimu, kata hatimu. Tapi saran aku nonton aja semua isi pilihan kartu, karena energimu bisa ngacak, bisa random di beberapa kartu, bahkan yang bukan kamu pilih ya. Oke, dan kita serahkan semuanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, baiklah. Pile 1 pilihan pertama, ini dia. Ada The Emperor. The Emperor. Nah, itu ya. Ini pilihan pertama. Oke. Pilihan kedua, ini ada The Star. Ya. Lalu pilihan ketiga ada The Chariot. Oke. Ya, silakan dipilih ya. Bagi yang butuh waktu lebih lama untuk memilih, boleh pause video ini. Tapi yang sudah ready, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari pile 1, lalu ke pile 2, lalu ke pile 3. Oke. Ya, kita mulai. Ini aku simpan dulu ya. Nanti dibahas ya. Oke lah. Kita mulai dari pile 1. Pilihan pertama yang ada kartu The Emperor. Oke. Ya, aku taruh di sebelah sini. Ya. Shuffle kartunya dulu. Kita lihat orang yang pura-pura melupakan kamu. Oke. Ada Ace of Pentacles. Ada Knight of Wands. Oke. Ada Ace of Cups. Ini ada The Lovers ya. Oke. Lalu ada Ten of Swords. Ada The Sun. Ada Ten of Wands. Oke. Ini energinya bisa terbolak-balik ya, bisa vice versa.
Dan karena ini general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu ya. Kamu bisa lihat pilihan kartu, nomor yang lain, pilihan nomor lain, mana tahu energimu ada beberapa pilihan gitu di beberapa kartu. Oke, di sini yang aku lihat ada energi earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Ada fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Dan ini juga ada air sign ya. Semua ada di sini termasuk Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Energi yang lumayan dominan di sini Aries, Gemini, dan Leo. Gitu. Aku ngeliat di sini orang yang pura-pura melupakan kamu. Ini dia orangnya punya pride yang tinggi ya, gengsian, terus egois juga gitu. Dan dia tuh sama kamu kelihatan kayak gak ada serius-seriusnya selama ini. Mungkin dia sering mempermainkan kamu kayak gitu ya. Dia bisa dekat sama kamu, tapi dia bisa juga dekat sama orang lain gitu. Dan dia tuh orangnya cakep sih yang aku lihat. Cantik atau ganteng dan manis ya. Dia juga punya power gitu dalam dirinya. Jadi dia ini selalu bisa melakukan apa yang dia inginkan, termasuk memenangkan egonya. Jadi kalau dari luar itu dia orangnya kelihatan kayak kuat banget, kayak cool, terus berwibawa, berkarisma, kayak kelihatan bijak gitu. Tapi sebenarnya dalam hatinya itu dia rapuh orangnya. Apalagi nih ya, ketika dia sudah jatuh cinta sama kamu, udah sayang sama kamu, aku ngerasa kamu lah yang ngebuat dia bisa kayak rapuh gitu soal perasaan. Jadi kalau orang yang seperti ini tuh biasanya kalau udah sayang, udah cinta, dia kebingungan sebenarnya, karena dia dihadapkan sama dua option kan, antara memenangkan egonya dengan mengalahkan egonya. Apalagi kalau namanya kita udah jatuh cinta, itu kan rasa ego kan harus ditepis nih dikit-dikit. Nah, dia susah banget tuh menepis ego-egonya yang ada di dalam dirinya gitu. So, kalau kamu pernah dealing sama orang seperti ini, ketika kalian separation atau berpisah, yang aku lihat karena kamu udah nyerah gitu, kamu udah kayak lelah banget menghadapi dia. Terus beberapa di sini memang karena di antara kalian ada yang masih kayak anak-anak gitu, kayak childish, terus bener-bener jenuh gitu, capek, lelah, dan nyerah menghadapi orang yang seperti ini. Karena orang yang seperti ini tuh dari luarnya aja kelihatan kayak dewasa, bijak, terus kayak cool atau berwibawa lah gitu. Tapi kalau udah berhubungan sama dia, ternyata sifat aslinya itu nyakitin hati. Bisa karena tingkah dia yang egois, terus dia kayak selalu mementingkan dirinya gitu loh, tentang dia nggak mau terlalu banyak berkorban. Jadi kalau sama kamu, aku ngeliat sih kamu yang terlalu banyak mengalah sama dia gitu. Jadi kalau orang-orang bilang dia ini cakep, baik, segala macam ya, itu dari pandangan luar aja. Setelah kamu kenal dia lebih dalam, atau bahkan berhubungan sama dia, kamu kayak ngerasa dia ini sifatnya nggak secakep
fisiknya gitu. Dan aku ngerasa kalau kamu udah terpisah sama dia ini gampang nyari gandengan baru. Terus dia kayak cepet banget gitu menemukan orang baru atau berhubungan sama orang lain ya. Dia kayak ngerasa kalau kamu nggak mau sama aku ya sudah, kan banyak yang mau sama aku. Dia ngerasa gitu. Terus dia kayak bisa nunjukin kalau dia bisa bahagia tanpa kamu. So dalam hatinya itu dia ngerasa dalam percintaan dia harus jadi pemenangnya gitu. Jadi selalu pengen kejar, selalu pengen dibujuk. Kalau berpisah pun dia ngerasa dia tetap harus diperjuangkan. So ketika kamu capek menghadapi tingkah dia nggak akan kejar kamu, dia nggak akan perjuangkan kamu. Dia lebih kayak melanjutkan hidupnya dengan orang lain. Dan dia ngerasa perempuan itu di dunia ini nggak hanya kamu aja. Dia nggak menjadikan kamu satu-satunya. Nah kalau kamu laki-laki, dia ngerasa laki-laki di dunia ini nggak kamu aja gitu. Jadi ya dia cepet banget gitu ganti pasangan, deket sama yang lain lagi, atau kayak berpasangan lagi sama yang lain. Cuma aku ngelihat beberapa dari kalian tuh punya koneksi yang kuat sama dia, bisa kayak punya spiritual connection sama dia. Mungkin kamu tuh udah bikin dia berubah, yang dulunya kekanak-kanakan sekarang menjadi lebih dewasa. Tapi sekarang dia udah lebih dewasa malah kayak kacang lupa kulitnya gitu loh. Jadi dia kayak lupa diri, dia kayak nggak menghargai kamu. So ya kelihatan kejam sih dianya sama kamu. Kamu kayak ngerasa nggak dihargai pengorbanan kamu selama ini. Jadi ketika kalian baru terpisah, separation, dia kayak ngerasa lanjutin aja hidup ini tanpa kamu, juga dia ngerasa baik-baik saja. Cuma seiring berjalannya waktu, dia selalu kayak nggak bisa gitu melupakan kamu. Meskipun dia denial atau kayak dia nolak untuk ingat kamu, ya tetap aja kayak nggak bisa gitu loh. Apalagi kalau ini benar-benar kayak spiritual connection kamu, dia soulmate, twin flame kamu, kayak gitu kan. Nah kalau udah koneksinya kuat seperti itu kan dia nggak bisa mengelak gitu. Jadi aku sih ngerasa dia berusaha dekat sama yang lain, dekat sama orang baru atau sama siapakah itu kayak untuk mencoba realistis aja. Dan dia itu ngerasa kamu tuh nggak segala-galanya, masih banyak orang di luar sana yang bisa ngebuat aku move on, yang bisa ngebuat aku lupa sama kamu. Dia ngerasa seperti itu, tapi ternyata nggak ada satu orang pun yang bisa membuat dia lupa sama kamu gitu. So yang aku lihat, meskipun dia sama siapa aja sekarang, dia sering kayak ingat-ingat kamu. Dia ngebanding-bandingi kamu dengan orang lain yang dekat sama dia atau pasangan dia ya. Jadi dia mulai kayak kebanding-bandingi, ternyata memang kamu tuh yang terbaik gitu. Jadi aku sih ngelihat karena dia egonya tinggi banget, gengsinya gede banget, selalu kokoh sama harga dirinya. Jadi aku sih ngerasa dia meskipun nggak bisa lupakan kamu, dia bakalan pura-pura tuh melupakan kamu. Dia bakalan pura-pura ngelupain kamu supaya harga dirinya nggak jatuh.
dia itu nggak mau kelihatan bucin, dia itu nggak mau kelihatan budak cintanya kamu gitu. Jadi ketika koneksi ini semakin kuat, koneksi dia dengan kamu semakin kuat, dia kayak nolak terus, dia denial terus, dia kayak menepis terus menerus ingatannya tentang kamu, tapi ternyata sama sekali tidak bisa gitu. Jadi aku sih ngerasa ketika dia melanjutkan hidupnya tanpa kamu, apalagi nih kalau dia memaksakan diri bergandengan sama orang lain, berpasangan sama orang lain, ya itu semua kayak memaksakan dirinya aja sih. Dan saat ini dia hidup dengan banyak kepalsuan, fake gitu ya. Kalau dia ngaku-ngaku sudah move on lah, sudah lupain kamu, atau bahkan dia pamer kemesraan sama pasangannya, mungkin dia posting, upload foto kemesraan sama pasangannya, ya itu cuma pencitraan sih menurut aku. Karena dia ini butuh pengakuan dari orang, terutama pengakuan dari kamu. Dia kayak ngerasa kamu perlu mengakui kalau dia baik-baik saja tanpa kamu gitu loh. Jadi ya sekarang hidupnya semua serba palsu, bahagianya palsu, dan terlalu berpura-pura melupakan kamu kayak gitu ya. Oke, sekarang aku ambil dari sini. Oke, ini ada jumping card. Nah, ini ada passion ya. Passion itu tentang hasrat, gairah ya. Jadi kalau ini twin flame kamu, orang yang terkoneksi sama kamu, dia sebenarnya cuma punya passion sama kamu doang. Gairah hidupnya cuma sama kamu doang. Gitu. Jadi mau sama siapapun dia sekarang ya, dia kayak cuma apa ya, maksain diri doang gitu loh. Hanya kayak mau nunjukin kalau gue ini baik-baik aja, gue ini jago, gue bisa tanpa lo. Nah, dia cuma kayak gitu. Ini dia. Ini ada complacency ya. Complacency itu tentang kepuasan diri sendiri. Jadi dia ini kebanyakan pencitraan sama orang. Dia mengaku dia baik-baik saja tanpa kamu, tapi itu cuma kayak memuaskan hawa nafsunya aja, cuma kayak memuaskan keinginan dia untuk diakui orang, tapi dalam hati sebenarnya dia nggak kuat, dia nggak sanggup sebenarnya gitu. Wah, oke. Aku ambil dari sini. Oke. Pertama ini, yang kedua, tiga, lalu yang ini. Oke, kemudian ini. Wah, ada dua dan tiga. Oke, kita buka satu-satu ya. Ini ada perubahan ya. Perubahan itu bisa tentang sebenarnya kamu bisa membawa perubahan dalam hidupnya. Dia yang dulu belum terlalu dewasa, sekarang bisa dewasa karena kamu. Bisa juga tentang dia yang dulu belum apa-apa, sekarang bisa kayak hebat aja gitu karena kamu. Tapi dia lupa diri. Itu.
Oke, ini ada alergi ya. Mungkin di antara kalian ada yang alergi makanan, bisa alergi debu, gampang flu, atau alergi nggak punya duit ya. Wah, kemudian, lalu di sini ada kata dream ya. Dream itu mimpi. Mungkin kalian dulu punya banyak mimpi bersama, atau kamu pernah mimpikan dia karena kalian punya koneksi yang kuat ya. Dan dia juga lumayan sering mimpikan kamu. Tapi dia denial, dia nolak semua true desire itu. Keinginan terdalamnya adalah kamu. Gitu. Oke, lalu nih, ini ada huruf Z ya. Kalau huruf Z kayaknya jarang ya. Ini ada huruf Q, wah, ini Q juga beberapa doang. Ini O, ya, kayaknya yang yang punya huruf O kayaknya yang banyak. Mungkin di antara kalian ada yang namanya itu punya komposisi huruf Z, huruf Q, atau huruf O. Bisa beberapa huruf ini. Dan ini bisa nama orang ya, bisa nama tempat, nama barang yang ada huruf ini berkaitan sama kalian ya. Lalu wah, ada angka 7. Oke. Mungkin ada yang lahir tanggal 7 atau punya momen di tanggal 7 atau punya momen di bulan 7. Bisa aja ada yang lahir di bulan 7. Bulan Juli ya. Wah. Bulan 8, angka 8, punya momen di tanggal 8 kah? Atau di angka 9? Ini berjejer ya. 7, 8, 9. Mungkin ada yang punya momen di tanggal 7, bulan 7, atau tanggal 8 kah? Atau bulan 8, atau tanggal 9, atau bulan 9, atau angka-angka ini ada berhubungan sama kalian ya. 7 atau 8 atau 9 bisa kelipatannya. Oke, aku rasa ini aja file 1, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 2, pilihan 2 yang ada kartu The Star ya. Oke. Ya, aku taruh sebelah sini ya. Shuffle kartunya dulu. Kita lihat orang yang pura-pura lupa sama kamu ya. Oke. Ada Ace of Swords, King of Pentacles. Oke. Lalu The Magician, The Hangman, Nine of Pentacles, The Fool. Ada The World ya. Oke. Ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik. Dan karena general reading, jadi tidak semua cocok sama kamu ya. Kamu bisa lihat file pilihan nomor lain, mana tahu ada yang berkaitan sama kamu. Oke. Di sini ada energi air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ada juga Earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. Kemudian ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya. Tapi yang dominan di sini adalah Aquarius, Pisces, Cancer ya. Oke. Baiklah. Orang yang pura-pura melupakan kamu ini hidupnya
selalu penuh dengan ekspektasi yang tinggi, selalu berharap yang tinggi banget, berharap yang gede banget sama sesuatu. Tapi actionnya nothing. Dia itu apa ya? Nggak terlalu berjuang banget, dan dia juga nggak terlalu action yang banyak gitu, terutama dalam hubungan. Tapi ekspektasinya gede banget. Dia kayak menuntut kamu banyak hal ya. Dia kayak ngerasa gue ini berharga, jadi lo harus bahagiain gue. Nah, dia kayak gitu tuh. Terus aku lihat juga orang ini pintar berkomunikasi, pintar bicara kah, pintar ngomong gitu, dan cukup stabil secara keuangan ya. Bisa karena dia ini punya karir yang lumayan atau bisnis yang lumayan. Bisa juga memang karena dia studinya berprestasi, atau ya ada sesuatu yang dia banggakan dalam dirinya. Bisa memang karena dia punya duit atau orang tuanya yang punya duit gitu. Jadi ya kesannya kayak seenaknya gitu loh sama kamu. Itu yang aku lihat. Dan beberapa dari kalian pernah terpisah sama dia oleh jarak. Mungkin dulu pernah LDR, atau kayak sekarang itu memang udah nggak satu kota, nggak satu negara, kayak gitu ya. Dan aku ngerasa kalian bisa putus komunikasi, bisa separation, terpisah, itu karena ada yang terlalu fokus sama ambisi hidupnya. Mungkin dia ini terlalu ambisi mengejar semua impiannya. Dia mungkin terlalu fokus bekerja, terlalu memprioritaskan masa depan, tentang finansial ya terutama. Dan ini bisa vice versa, bisa juga kamu yang memang fokus sama impian kamu. Jadi hubungan ini kandas. Bisa juga memang kayak ya lagi terpisah gitu sekarang. Dan orang ini berusaha melupakan kamu dengan cara kerja gitu. Apalagi nih ya, aku ngerasa kamu dilihat sama orang yang analitik banget, kayak pemikir. Terus karena dia orangnya lumayan pinter, berwawasan, jadi dia nggak mau terlalu menggunakan perasaan kayak gitu. Dia ngerasa kayak ya lebih pentingin duit daripada cinta gitu. So ketika kalian mungkin udah terpisah sama orang yang ini, dia menjalani hidupnya sekarang dengan fokus pada uang. Atau dia ini menggait orang lain yang lebih kaya dari kamu, yang lebih bisa ngasih dia kepuasan secara materi atau duit gitu. Tapi menurut aku ya, sebenarnya kamu yang bisa membuat dia stabil dalam hidup ini. Contoh, kamu yang ngajarin dia bagaimana hidup mandiri, atau kamu selama ini membuat dia bisa berubah karirnya jadi lebih bagus, atau kayak dia jadi orang yang sukses sekarang. Aku ngerasa beberapa dari kalian memang sama dia itu benar-benar dari nol dulunya. Tapi setelah dia sekarang sukses, dia kayak ngerasa gak terlalu butuh kamu. Malah ada keangkuhan, ada kesombongan dalam dirinya, sehingga dia berekspektasi yang lebih lagi dari kamu. Mungkin dia menuntut kamu A, B, C, D. Nah, ketika kamu tidak memenuhi itu, ketika kamu tidak bisa menjadi apa yang dia mau, karena kamu tetap stay menjadi diri kamu sendiri, ya
dia memberontak mungkin ya, malah dia melirik yang lain yang lebih dari kamu gitu. Karena aku ngeliat orang ini semakin banyak ambisinya, semakin banyak cita-cita yang dia dapetin atau impian yang dia wujudkan, itu harapan hidupnya semakin kayak gede banget, ekspektasinya gede. Mencari pasangan pun dia jadi kayak yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik lagi gitu. So kamu yang sederhana mungkin, yang cuma bisa menjadi diri kamu sendiri, bisa tersisih gitu jika ada orang yang lebih baik dari kamu. Dia akan memilih orang yang lebih baik dari kamu gitu. Jadi aku ngelihat orang ini sebenarnya sampai sekarang gak bisa melupakan kamu. Bagaimanapun kehidupan barunya sekarang, atau dia udah sama siapapun, dia gak bisa lupakan kamu. Karena kamu tuh kayak dunianya dia. Bayangin coba ya, kamu dampingi dia dari yang belum apa-apa dulunya, sekarang bisa jadi seseorang yang wah gitu. Jadi cara dia mau lupain kamu tuh susah banget loh. Tapi dia bisa memanipulasi perasaannya. Dia berusaha kayak ketika aku sudah berhasil, sudah sukses ya, kamu gak level aku lagi. Dia ngerasa gitu. Kecuali kalau kamu mau berpenampilan seperti apa yang dia mau. Contoh, kalau sama dia yang punya duit, mungkin kamu harus berpenampilan mahal, pakai barang branded dan segala macam. Nah, sebenarnya kamu kan nggak nyaman seperti itu. Kamu kayak nggak menjadi diri kamu sendiri. Kamu kayak hidup yang tidak apa adanya gitu loh. Jadi ya, kalau kamu tidak menuruti kemauan dia seperti itu, aku ngerasa hubungan ini kayak nggak bertahan lagi gitu. Tapi dia malah kayak nggak koreksi diri, dia nggak introspeksi dirinya sama sekali. Soalnya juga ya, orang ini benar-benar kayak segala sesuatu yang dia inginkan itu harus dia dapatkan, meskipun kalian tidak menjadi diri sendiri. Dia benar-benar kayak pengen dipandang orang, dia kayak benar-benar dihargai orang. Boleh sih ya kalau kita menuntut orang lain menghargai kita, tapi orang ini tuh keterlaluan banget gitu, kayak pengen dipuja-puja, dipuji-puji, disanjung orang, dia tuh seneng. Dia malah kayak ngerasa kalau orang memuji-muji dia itu menjadi kebahagiaan yang luar biasa buat dia gitu. Jadi kalau dia udah punya kehidupan baru sekarang nih ya, atau sama siapakah dia sekarang, aku ngerasa dia tidak terlalu mengapresiasi jasa-jasa kamu selama ini. Dia gak terlalu menghargai kebaikan kamu selama ini. Jadi kalau dia sama orang lain sekarang, dia kebanyakan menceritakan keburukan kamu aja gitu. Dan dia lakukan itu sebenarnya supaya terlihat kalau kamu yang benar-benar menginginkan dia selama ini, sedangkan dia biasa aja sama kamu gitu. Dia memanipulasi semuanya gitu loh. Jadi kayak dia mau nunjukin ke orang kalau dia itu nggak cinta-cinta banget sama kamu dulunya. Jadi ya itu sebagai salah satu penghargaan bagi dirinya kalau dia itu luar biasa gitu ya. Padahal dibalik kesuksesan dia sekarang, dibalik keberhasilan dia sekarang kan ada kamu yang selalu dukung dia sama ini. Tapi ya itulah ya, ketika roda sudah berputar, mungkin dia tidak mengingat semua yang berjasa dari kamu gitu. Jadi pada saat dia kesel banget tuh ya, gak bisa lupain kamu,
dia netting gitu loh, kayak negative thinking sama kamu. Dia ngerasa kayak kamu udah apa-apain dia ngerasa kayak kamu udah bikin magic gitu ke dia, padahal sebenarnya kamu kan nggak ngelakuin itu, ya kan? Nah, dianya berpikiran dia susah melupakan kamu karena kamu udah bikin ilmu hitam kayak gitu ke dia. Tapi ya namanya kebenaran itu kan pasti terungkap. Kalau kamu itu nggak salah, ya ngapain kamu takut, ya kan? So, orang ini selalu berpikir negatif tentang kamu. Itulah salah satu cara dia supaya dia bisa lupakan kamu. Ketika kamu selalu terlintas dalam ingatan dia denial, dia nolak itu semua supaya dia nggak ingat-ingat kamu lagi. Cara dia menolak ingatan tentang kamu dengan mengungkit-ungkit keburukan kamu. Contoh, kamu tuh nggak baik-baik amat sih. Aku bisa begini karena usahaku sendiri kok. Aku yang berjuang kok. Nah, dia kayak gitu tuh. Dia ngerasa kayak kamu tuh sebenarnya biasa aja. Kamu nggak baik-baik banget. Kamu kayak nggak berjasa banget gitu. Maksudnya dia nggak mengapresiasi hal-hal positif yang kamu berikan ke dia gitu. Jadi dia hanya netting aja, berpikir negatif tentang kamu. Itulah cara dia supaya denial, dia menolak ingatan tentang kamu. So, di hadapan semua orang, terutama kamu, dia pura-pura melupakan kamu. Dia kayak ngerasa, gue udah berhasil nih lupain lo, ya. Jadi lihat gue sekarang bisa berhasil, bisa sukses, gue bisa dapetin siapa aja, gue bisa dapetin apa yang gue mau, dan gue ngerasa gue nggak butuh lo gitu. Padahal itu semua kayak pura-pura aja gitu, dia pura-pura lupain kamu gitu sih. Oke, sekarang kita lihat tambahannya. Ini ada insting ya. Insting itu tentang naluri. Kalau ditanya insting dia, naluri dia, itu naluri dia berkata, sampai sekarang kamu masih yang terbaik. Makanya dia gak bisa lupakan kamu. Tapi dia berusaha pura-pura lupa sama kamu. Karena dia perlu tuh menjaga karirnya, usahanya, bisnisnya kah? Atau menjaga nama baiknya, jabatan dia, supaya apa yang dia udah punya sekarang itu gak terganggu, gak terusik, hanya karena gak move on dari kamu gitu. Gitulah ya. Lalu, nah, ini ada tentang impartiality. Kartu ini berbicara tentang netral ya. Ini bisa kamu, bisa dia yang ngerasain kenetralan atau penetralan suasana saat ini. Contoh, kalau kamu tiba-tiba sudah bertemu dia lagi kah, atau nanti kalian komunikasi lagi, aku ngerasa kamu udah kayak netral aja sih menghadapi dia, kayak biasa aja lah sama dia gitu. Dan ini bisa vice versa, mungkin dia nanti menanggapi kamu biasa aja. Dia bakalan kayak bersikap netral, gak mau terlalu ngebet sama kamu, dan gak mau terlalu mengabaikan kamu juga gitu. Karena aku ngerasa dia ini masih ada sih keinginan dia untuk bersatu sama kamu. Cuma ya itu, dia nolak, dia denial terus, dia kayak apa ya, gue gak mungkin ingat-ingat lo lagi, nanti karir gue terancam, nama baik gue terancam, jabatan gue gimana, bisnis gue di mana, bisnis gue nanti gimana gitu, dan apa kata orang, kata keluarga gue nanti apa.
Jadi ya begitulah dia kayak netral-netral aja nanti dan biasa-biasa aja gitu merespon kamu pun kayak gitu kayaknya, kayak kamu tuh netral atau kayak biasa aja menanggapi dia karena kamu ngerasa ya udah capek lah berurusan sama dia, lebih bagus kayak dilepaskan aja gitu kan, karena dia itu nggak menghargai kamu sama sekali. Apa yang pernah kamu lakukan sama dia, pengorbanan kamu itu nggak dihargai gitu ya. Oke. Satu. Lalu 2. Kemudian ya. Oke, aku ambil di sini. Jatuh. Ya, ini dia. Aku buka satu-satu ya. Nah, ini ada pohon. Jadi pohon itu bercerita tentang dalam hubungan ini sudah banyak pertumbuhan, perubahan, perbaikan. Mungkin kamu selama ini yang sudah membuat dia banyak bertumbuh, membuat dia berhasil, atau kayak kamu tuh sebenarnya salah satu orang yang berjasa dalam hidupnya, tapi dia nggak menghargai itu. Mau itu pengorbanan yang gede, dia nggak akan hargai. Apalagi pengorbanan yang kecil, itu nggak dianggap dia sama sekali gitu. Dia nggak nganggap pengorbanan kamu itu sama sekali. Dan pohon bisa tentang, diantara kalian mungkin pernah punya momen dekat pohon ya. Atau kalian tinggal di rumah yang banyak pohon, atau ya minimal punya pohon gitu, dekat pohon atau apa saja lah ya. Nah, ini ada laut, bisa laut atau perairan yang lain ya. Mungkin di antara kalian ada yang suka ke laut atau ke perairan apa aja, kayak sungai kah, apa saja, atau ada yang tinggal dekat perairan kayak laut. Bisa juga ada yang sekolah atau kuliah atau bekerja berkaitan dengan laut, ya kan? Oke, dan ini ada art. Art itu adalah seni. Di antara kalian ada yang suka seni, mungkin suka musik, suka nyanyi, suka dengerin lagu atau apa aja ya yang berbau seni. Ini ada huruf S, E, H ya. Jadi di antara kalian mungkin ada yang punya nama, di dalam namanya itu ada huruf S kah, atau ada huruf E, atau ada huruf H. Bisa beberapa huruf ini ya. Boleh nama orang atau nama tempat, nama barang yang ada huruf ini berkaitan sama kalian ya. Ada angka 28, 24, 1 ya. Mungkin ada yang punya momen di tanggal 28 atau 24, 1, atau punya momen di umur 28, 24, atau bulan 1, ada yang punya momen di bulan 1 gitu ya, di Januari. Bisa juga ada yang anak pertama, atau cinta pertama, pacar pertama, pasangan pertama kah, atau siapa. Bisa juga ini orang yang pertama dan satu-satunya yang masih terkoneksi sama kamu. Mungkin ada yang begitu ya. Oke, ini saja file 2. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah klik video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, sekarang kita lanjut ke file 3, pilihan 3,
yang ada kartu The Chariot ya. Oke. Oke lah. Aku shuffle kartunya dulu ya. Kita lihat orang yang pura-pura melupakan kamu. Oke. Ini ada Four of Pentacles ya. Ada Page of Pentacles. Oke. Lalu Six of Pentacles. Wah, banyak ya Pentacles-nya. Ada Page of Cups. Queen of Pentacles. Pentacles lagi. Ada Two of Swords. Ada Knight of Cups. Oke. Ini energinya bisa vice versa, bisa kebolak-balik ya. Dan ini kan pembacaannya general, jadi tidak semua cocok sama kamu. Mungkin hanya beberapa yang cocok, jadi bisa lihat pile pilihan nomor lain. Mana tahu energimu ada di mana-mana. Kalau sudah lihat pile 1, pile 2, sekarang tinggal pile 3, gitu ya. Oke, di sini so pasti sudah banyak elemen earth sign ya. Banyak banget earth sign energinya di sini. Capricorn, Taurus, Virgo ya. Tapi ada water sign juga, Pisces, Cancer, Scorpio. Terutama Cancer ya. Cancer di sini kencang banget. Lalu air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Oke. Tapi ini bisa energi saja ya, bukan berarti orangnya harus dari zodiak itu ya. Oke, aku ngelihat orang yang pura-pura lupain kamu ini. Orangnya banyak banget pertimbangan, pemikir, belum stabil secara emosional ya. Kemudian terkadang baik banget, terkadang kejam gitu. Dia kayak gitu sih yang aku lihat. Dia bisa kayak kelihatan senang banget sama kamu, tapi dia bisa kelihatan kayak nggak senang sama kamu. Itu sih. Apalagi kalau kamu punya koneksi kuat sama dia yang ini, ya kamu suka kebingungan gitu menghadapi tingkahnya. Gitu. Dia banyak pertimbangan, banyak overthinking sama sesuatu. Jadi segala sesuatu itu sering ditunda-tunda ya, sering pasif, terus berhitungan lagi ya. Dia perhitungan banget sama apapun. Dia nggak mau menjadi orang yang paling sering dirugikan. Dia nggak mau menjadi orang yang paling sering berkorban. Jadi dia santuy ya, santai aja lagi. Dia seperti itu. Dan aku ngelihat kamu sama dia ada perbedaan, ya apa saja lah ya. Mungkin ada yang bertentangan di antara kalian. Ada yang punya perbedaan mencolok tentang agama kah, suku, ras, apa saja ya. Bisa juga beda karakter, beda keuangan. Aku ngelihat kamu mungkin lebih mapan dari dia ya, atau mungkin lebih dewasa. Jadi dia ini mungkin masih belum terlalu dewasa. Aku juga ngelihat dia terkadang minder sama kamu. Jadi pasif gitu loh. Dia ngerasa kayak untuk mengimbangi kamu dia harus sukses dulu. Dia ngerasa kayak gitu. Jadi kalau dia belum punya apa-apa atau dia ngerasa belum jadi apa-apa,
Dia nggak akan banyak bikin effort sama kamu, dia nggak akan berupaya apa-apa ke kamu, karena dia ngerasa kayak nggak punya harga diri gitu kalau belum jadi apa-apa. Ya sebegitu banyak pertimbangan dalam hidupnya, jadi dia seperti itu. Jadi aku ngelihat di sini cinta kamu jadi kayak berat sebelah gitu, atau kayak bertepuk sebelah tangan sama dia. Dia pasif banget, sedangkan kamu menginginkan komitmen yang kuat sama dia ya. Tapi dia pasif, dia kayak kebanyakan independen dianya, kayaknya terlalu menganggap pemikiran dia itu yang benar gitu. Jadi mungkin kamu kewalahan banget ya menghadapi dia. Dia bisa kayak tiba-tiba menghilang, atau kayak tiba-tiba nggak ada kabar. Bisa juga tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, ngeblokir gitu. Terus bisa juga akunnya nggak muncul lagi, dia mungkin hapus akun kayak gitu ya. Dan kamu tuh bingung sebenarnya, salah aku tuh apa? Kamu ngerasa gitu kan? Karena yang sebelumnya baik-baik saja dengan dia, tapi tiba-tiba dia bersikap aneh gitu. Karena orang ini bisa loh, dalam 1 detik saja dia bisa berubah. Jadi kesannya kayak pelin-pelan gitu loh, nggak punya pendirian dianya. Tapi kalau ditanya cinta, dia tuh cinta banget sama kamu sebenarnya, menggebu-gebu banget sebenarnya. Tapi ya dia denial, dia kayak nolak semua perasaannya ke kamu gitu. Dia kayak gak mau dianggap sepele sama kamu, karena dia belum menjadi sesuatu yang gimana-gimana gitu. Dia ngerasa belum apa-apa, makanya dia gak mau malu-maluin, dia gak mau kamu menghina dia gitu. Ya segitu nettingnya dia sama kamu, segitu negatif thinkingnya dia sama kamu. Padahal aku ngerasa kamu gak terlalu memikirkan materi dari dia kan. Kamu sayang banget sebenarnya sama dia, tapi dia selalu kayak ngerasa uang, materi yang bisa mengendalikan kamu. Padahal kamu gak menginginkan itu selalu. Aku ngeliat kamu gak menilai dia dari apa yang dia punya kan. Kamu gak menilai dia dari materi gitu. Tapi dia gak berpikir seperti itu. Dia kayak menganggap kamu tuh sama aja kayak orang lain yang memandang seseorang dari materi gitu sih. Jadi di saat kamu mulai pengen speak up, kamu kayak pengen bicara, jadinya kayak adu argumen sama dia. Nah, dianya nggak mau mengerti apa kemauan kamu. Dia kayak nggak mau berdebat, nggak mau menganggap omongan kamu tuh ada benernya. Jadi ya terlalu independen gitu jadinya dia menganggap pemikiran dia yang benar gitu. Jadi kalau kamu kebanyakan speak up, kebanyakan bicara, baik itu dalam bicara langsung atau kayak chat, atau kayak kamu sekedar bikin postingan story gitu, dan dia ngerasa nggak suka, ya dia langsung blok kamu gitu, dia langsung batasin komunikasi, atau bahkan dia tutup akunnya gitu secara tiba-tiba ya, seperti itu. Jadi aku ngerasa kalau kalian udah separation nih ya, udah terpisah, hubungan ini nggak bertahan karena dianya pasif ya, terus kamu nyerah. Aku ngelihat dia bisa aja sekarang udah punya orang lain gitu, dia bisa aja sekarang deket sama orang lain.
Tapi orang lain ini adalah orang yang satu level sama dia. Kenapa dia bisa deket sama yang lain juga? Karena dia ngerasa orang lain ini easy gitu loh, gampang buat dia. Sedangkan kamu begitu rumit, kamu begitu sulit dijangkau oleh dia. Padahal dia cintanya sama kamu sebenarnya. Tapi ya itu, dia denial, dia nolak semua ingatan tentang kamu dan dia pura-pura melupakan kamu. Jadi ya dia sok bahagia aja di luar sana sama orang yang dekat sama dia kah, sama teman-temannya. Dia nongkrong sama teman-temannya juga dia ya pura-pura bahagia aja gitu. Seolah-olah dia udah pura-pura melupakan kamu gitu. Tapi aku sih ngeliat dia makin kesini makin introspeksi diri sih. Dia makin koreksi dirinya. Ternyata memaksakan diri melepaskan dari kamu, memaksakan diri berhubungan sama orang lain itu sama sekali nggak bikin dia bahagia gitu. Jadi aku ngeliat dia ini sebenarnya pengen lagi kembali ke kamu dan pengen minta maaf, tapi dia malu. Apalagi kalau dia ngeblok kamu ya, atau dia tutup akun, hapus akunnya, dia malu nunjukin akunnya lagi gitu. Jadi dia kayak ngerasa salah strategi, dia ngerasa ih gue ngelakuin apa ya gitu gitu loh. Jadi ya benar-benar kayak ini dianya salah tingkah dan dia ngerasa udah salah langkah selama ini gitu. Jadi dalam hal seperti itu dia kebingungan. So dia kayak ya udahlah, jalani aja hidup ini dengan orang lain yang masih ada sama dia sekarang gitu ya. Tapi ya itu kayak paksaan dirinya aja supaya lupa sama kamu. Karena yang aku lihat, dia tuh sekarang kalaupun sama orang lain, dia nggak punya hasrat sama sekali, dia nggak punya gairah sama sekali. Bahkan dia mesra sama orang lain pun itu kayak paksaan aja. Dia mesra sama yang lain itu sebenarnya nggak ada sensasinya sama sekali. Ketika dia dekat sama pasangannya sekarang, dia ngerasa kayak gak ada gairah, gak ada nafsu ke pasangannya. Malah dia berpikir kayak membawa kamu dalam ingatan dia supaya dia nafsu sama pasangannya. Jadi misalnya nih, kalau dia pengen peluk pasangannya, pengen cium pasangannya, dia tuh sebenarnya gak selera gitu loh, kayak gak ada rasa. Tapi ya karena hubungan ini sudah terlanjur dia bangun, ya dia mau gak mau harus lanjutkan gitu. Jadi ketika dia bermesraan sama pasangannya, supaya dia punya hasrat, supaya dia punya gairah, ya dia bayangkan kamu. Dia ngebayangin wajah pasangannya itu adalah wajah kamu, supaya dia punya sensasi dalam hubungan itu, supaya dia merasakan gairah dalam hubungan itu. Ya, dia denial, dia kayak nolak sendiri hasrat terdalamnya itu sebenarnya adalah kamu. Begitu juga dalam keseharian dia sekarang. Mau bagaimanapun dia pura-pura lupa sama kamu, ya tetap aja nggak bisa. Buktinya ke pasangannya kan dia nggak ada hasrat, nggak ada gairah. Nah, dia bawa kamu kan ke dalam ingatannya. Jadi kayak pura-pura lupain kamu juga percuma, karena dia tetap butuh ingat kamu supaya hubungan dia harmonis sama pasangannya kayak gitu. Jadi ya seperti itu sih kondisinya. Oke, sekarang kita lihat tambahan dari sini. Oke. Nih, ini ada balance ya. Balance itu tentang keseimbangan dalam hidup ini. Adanya keseimbangan dari semesta, dari Tuhan. Adanya sistem tabur tuai dalam hidup ini. Semuanya seimbang.
Apa yang pernah kita tabur, itu yang akan kita tuai. Apa yang pernah kita tanam, itulah yang kita terima. Jadi kalau dia pernah menanamkan hal yang buruk sama kamu, ya kembali lagi ke dia yang buruk-buruknya. Jadi kalau dia mencoba mendenial kamu, menolak kamu dalam ingatannya, itu sama aja bohong. Karena apa? Semakin susah dia lupakan kamu sebenarnya. Malah dia selalu membayangkan kamu supaya dia berhasrat untuk hidup dalam hidup ini. Maksudnya gini, saat dia berusaha melupakan kamu, mencoba pura-pura lupain kamu pun, supaya dia nyaman dalam hidupnya, ya itu tidak ada gunanya juga, karena di balik kepura-puraan dia itu melupakan kamu, kembali lagi ingatannya tentang kamu. Jadi tabur tuai itu berlaku ya. So doakanlah dia ya, semoga dia berubah. Urusan karma dia ya itu biarkan Tuhan aja yang bekerja dalam hidupnya ya. Tentang karma dia ya itu urusan Tuhan ke dia. Tapi kamu tuh harus yakini dalam diri kamu, apa yang pernah kamu tanamkan ke dia tentang kebaikan itu pasti kembali ke kamu yang baik-baik juga ya. Oke. Nih, ini ada faith ya. Faith itu tentang iman. Oke. Meskipun orang ini sudah terlalu sering menyakiti kamu, tetaplah beriman, tetaplah bertakwa, tetaplah yakin kalau ini semua ada hikmahnya. Jadi jangan putus harapan. Apalagi kalau kamu sangat mencintai dia, kamu kuatkan aja iman kamu. Kamu kuatkan doa-doa kamu. Tetaplah berharap. Yakinkan diri kamu dengan doa-doa ke Tuhan, supaya Tuhan itu bisa mengembalikan dia lagi untuk kamu. Kalau kamu memang ingin dia kembali ya. Tapi kalau kamu sudah pasrah, sudah berserah, ikhlas ya, tetap juga beriman. Jadikan hubungan ini pelajaran buat kamu ke depannya sebagai orang yang lebih baik lagi. Kayak gitu ya. Oke. Terus aku dari sini. Oke. Aku ambil yang ini, lalu ini. Oke. Oke. Kita buka satu-satu ya. Nih, ini ada skin to skin ya. Mungkin kamu sama dia pernah skin to skin, bersentuhan kulitnya ya kan? Mungkin dulu hubungan kalian lumayan deket sampai bersentuhan gitu. Atau juga kamu sama dia punya problem soal kulit. Mungkin pernah sakit kulit kah? Atau pernah sama-sama alergi kulit ya, apa sajalah di antara kalian. Bisa juga skin to skin itu kamu pernah mengobati luka di kulitnya kayak gitu, kayak bikin betadine atau bikin Hansaplast di kulitnya yang luka. Nah, true desire ya. True desire itu artinya keinginan terdalam. Sebenarnya kalau kamu punya koneksi spiritual sama dia, keinginan terdalam kamu itu adalah dia kan. Jadi sekejam apapun dia memperlakukan kamu, kamu tetap menginginkan dia. Jadi perbanyaklah doa-doa kamu supaya Tuhan bisa mengubah dia dan mengembalikan dia ke kamu lagi ya. Dan ini juga bisa vice versa. Di balik dingin sifatnya atau kekejaman dia itu selalu ngerasa
true desire dia, keinginan dia terdalam itu sebenarnya kamu. Cuma dia sekarang kebingungan aja. Mau balik ke kamu tuh dia kayak ngerasa malu, buka blokiran malu, gengsi, dan ya nunjukin akunnya dia malu gitu. Jadi ya dia stuck banget gitu loh. Ini ada steril ya. Mungkin diantara kalian ada yang orangnya steril, higienis, atau kayak suka kebersihan gitu. Oke. Lalu yang ini ada huruf L. Ada huruf C. Ada huruf F. Mungkin di antara kalian ada yang punya nama berkomposisi huruf L kah, atau ada huruf C-nya, atau ada huruf F-nya ya. Ini bisa nama orang, nama tempat, nama barang yang ada huruf ini, mungkin berkaitan sama kalian ya. Lalu ada angka 15, oke. 16, oke. 29 ya. Di antara kalian kayaknya ada yang punya momen di tanggal 15 atau kelipatannya, atau tanggal 16 atau tanggal 29. Bisa juga ada momen di umur 15 atau kelipatan 15, bisa juga punya momen di umur 16 atau kelipatannya, dan mungkin di umur 29 ya. Bisa kayak mungkin kalian jatuh cintanya di umur-umur ini, atau kayak separationnya, berpisahnya di umur ini kayak gitu, atau kayak bersatu lagi di umur yang kelipatan umur inilah. Jadi angka-angka ini bisa angka umur, angka tanggal, angka apa aja yang berkaitan sama kalian. Mungkin ada yang nyantol ya tentang angka 15, 16 atau 29. Oke, ini saja PL3 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.